Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Cahya Khalifah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, semester 4A. Di sini saya akan membahas mengenai horor dan maisir dalam transaksi ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian maisir. Maisir, istilah ini dapat dipahami sebagai judi atau taruhan. Selain diharamkan, tindakan ini juga termasuk ke dalam kategori dosa besar. Ciri umum transaksi maisir adalah unsur spekulatif, berupa pengumpulan harta dari semua pemain dengan kesepakatan bahwa pemenang akan mengambil sebagian atau seluruh harta milik pihak lain yang berpartisipasi, sehingga keuntungan hanya dapat dirasakan oleh salah satu pihak saja. Selanjutnya, dalil larangan praktik maisir adalah surat Al-Maidah ayat 90 yang menggambarkan maisir sebagai judi dan mengundi nasib dengan anak panah. Kemudian, pelarangan tersebut ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa ketika seorang muslim berkata, "Mari aku bertaruh denganmu," maka setelahnya ia harus bersedekah. Para ulama mendefinisikan hadis ini sebagai larangan maisir karena setelah umat Islam mengajak bertaruh, mereka harus memberikan kafarat. Kafarat ini merupakan sejumlah denda yang harus ditunaikan karena perbuatan dosa agar tertutup, dan dampak negatifnya tidak menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Alasan lain mengapa maisir dilarang adalah karena transaksinya hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Baik, selanjutnya terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi tersebut dianggap mengandung maisir. Yang pertama, adanya taruhan. Taruhan ini merupakan tindakan yang bergantung pada suatu kondisi tidak pasti dengan disertai resiko kerugian bagi salah satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain. Misalnya, pada saat taruhan sejumlah uang supporter dalam permainan sepak bola. Dan yang kedua adalah mukobil, yakni mempertaruhkan uang atau harta terhimpun dengan tujuan memakan harta orang lain. Hal ini berbeda dengan bisnis karena taruhannya berupa resiko yang disertai adanya kerja keras untuk mencapai target. Yang ketiga, pemenang mengambil harta pihak yang kalah. Maisir memberikan hak kepada pemenang untuk mengambil harta pihak yang dikalahkannya. Hal ini tentu menimbulkan kerugian, padahal keduanya tidak saling memberi manfaat satu sama lain. Kegiatan yang mengandung maisir. Bentuk transaksi ekonomi yang mengandung unsur maisir adalah spekulasi investasi saham dan obligasi, asuransi konvensional, penggunaan kurs dan suku bunga, mata uang asing dalam kegiatan ekspor dan impor, serta hadiah atau kupon dalam pembelian suatu produk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian gharar. Di dalam fikihnya, gharar diartikan sebagai hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu kejadian di dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakpastian antara baik dan buruknya. Mazhab Syafi'i mengemukakan gharar ialah seluruh perkara yang akibatnya tidak terlihat dari sudut pandang dan perkara yang bisa memberikan akibat yang tidak diharapkan atau menakutkan. Hukum gharar. Pengambilan hukum dalam syariat Islam ialah semua perkara harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan memperoleh suatu kepastian guna menempatkan kepada tingkatan boleh atau tidaknya dilaksanakan, dan bisa dijadikan sandaran hukum. Ibnu Taimiyah menerangkan bahwasanya larangan terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penarikan harta atau hak milik orang lain secara tidak benar atau batil. Bentuk transaksi gharar ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu makdum. Makdum adalah jual beli sesuatu yang belum ada. Tidak adanya kemampuan pedagang untuk memberikan objek perjanjian pada saat melakukan perjanjian, baik objek perjanjian itu sudah ada atau tidak. Dan yang kedua,
majhul. Majhul yakni jual beli barang yang samar, seperti A. Menjual barang yang belum ada di bawah penguasaan pedagang. B. Adanya keraguan mengenai sifat tertentu dari objek yang diperjualbelikan. C. Adanya keraguan mengenai waktu penyerahan objek perjanjian. D. Adanya keraguan objek perjanjian. Dan yang E. Keadaan objek perjanjian tidak bisa dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan. Baik, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu pada transaksi masa kini sudah banyak ditemui bentuk transaksi yang masuk dalam kata-kata gharar. Lebih-lebih transaksi yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Pada umumnya, lembaga keuangan masa kini adalah lembaga usaha yang mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan. Gharar di dalam lembaga keuangan masa kini ada pada cara mereka melaksanakan usaha dan memperoleh keuntungan. Sekian yang dapat saya paparkan dalam materi gharar dan maisir dalam transaksi ekonomi Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.